Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai potensial listrik. Di materi ini akan ada beberapa yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu, mereview energi potensial. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari potensial listrik itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung atau mempelajari potensial listrik di berbagai distribusi muatannya, sama seperti medan listrik ada di bola bermuatan, silinder bermuatan, ada di plat, dan yang terakhir di pol listrik. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai energi potensial ya. Energi potensial di mekanika atau dinamika kita sudah mengenal energi potensial ya. Biasanya ketika kita berbicara energi potensial berhubungan dengan energi kinetik ya. Nah, di alam ada beberapa medan gaya bersifat konservatif ya. Artinya kerja yang dilakukan oleh medan gaya tidak bergantung pada jalan yang diambil. Nah, ini sebelumnya mungkin pernah mendengar apa itu gaya konservatif ya. Intinya ketika di konservatif ini kan ada itu ya, ada besaran R. Jadi di R ini tidak bergantung pada lintasan, tidak bergantung pada lintasan. Nah, tapi di sini kita karena berbicara energi potensial, kita akan melihat konteks konservatifnya seperti apa. Nah, pernyataan gaya konservatif ini sering dirumuskan sedikit berbeda ya, yaitu untuk konteks energi potensial maksudnya adalah konservatifnya kerja yang dilakukan oleh medan gaya tersebut ya, maksudnya pada benda yang bekerja atau pada benda yang bergerak dalam lintasan tertutup itu sama dengan nilainya 0 ya. Jadi kalau kita tuliskan secara matematik, oke, tadi kan tertutup ya, berarti integral ini tandanya tertutup, ada lambang 0 di tengahnya bulat ya. F dr F kali R dulu ya, kali jarak dikali dot dr sama dengan 0. Kalau digambarkan, oke, di diagram kartesian contohnya ini ada lintasan, ini titik A, ini titik B. C di sini adalah lintasannya ya, contohnya di sini C1, di sini C2. Nah, tadi disebutkan mengenai konservatif bahwa medan gaya yang memenuhi syarat Fr.dr sama dengan 0 ini disebut medan gaya konservatif ya. Nah, secara fisika statement barusan itu dapat diartikan bahwa misalkan ya, ini berdasarkan gambar yang ada, benda mulai bergerak dari A dengan energi 0 ya, dengan energi N0 maksudnya, dengan energi N0. Nah, benda bergerak di bawah pengaruh medan gaya konservatif Fr dari A ke B, kembali ke A lagi ya. Dari A ke B, kembali ke A lagi. Kan C1 ya, ketik sini dulu. Dari A ke B, lalu kembali lagi ke A. Ke A lagi. Nah, bila medan gaya atau Fr ini bersifat konservatif, maka bisa ditulis karena konservatif ya, tertutup, lintasan tertutup F dot dr sama dengan, kalau dituliskan berdasarkan kasus yang barusan ya, lintasannya berarti C1 ya, ini C1 kan lintasannya, F dot dr
jaraknya ya, ditambah C2 ya, berarti integral C2F dot dr sama dengan 0, dimana C1 dan C2 ini lengkungan sebarang ya, nanti terserah, ini makan contoh ya, ini lengkungan sebarang. Nah misalkan kerja yang dilakukan oleh medan gaya FR ini dari A ke B lewat jalan manapun ya, bebas karena tidak bergantung pada lintasan. Bisa kita tulis ya, tadi kerja yang dilakukan oleh medan gaya, ingat kerja rumusnya kan W sama dengan F kali R ya. Dari konteks ini bisa kita tulis W1 karena dari titik A ke B berarti AB sama dengan integral C1 F R ya dot dr. Nah ini nilainya negatif ya, negatif, artinya energi diambil oleh benda ya. Ini kan tadi disebutkan si A itu mempunyai N0 ya, bergerak dengan energi N0. Jadi artinya ini energi diambil dari benda oleh pelaku gaya ya. Ini kesepakatannya negatif, artinya energi diambil dari benda oleh pelaku gaya ya. Karena kan ini buat bergerak sini butuh energi ya. Dari A ke B itu tentu butuh energi. Nah, pelaku gayanya itu apa? Yaitu FR ini sendiri ya, kalau dirumuskan FR. Nah, selanjutnya rumus yang tadi ya, yang ini. Berarti kerja dari B ke A yang dengan C2, B ke A lewat jalan manapun ya. Ini mas hanya mempermudah, jadi gambarnya bagus lengkungannya. Kerja dari B ke A yaitu W2, kita terus berarti BA integral C2 F R dot dr, harus positif ya, karena ini kan berlawanan ya, makanya nanti nilainya 0, haruslah positif, yang mana harganya sama dengan W1. Nah ini berarti ya, energi yang diambil dari benda waktu bergerak dari A ke B seluruhnya dikembalikan kepada benda waktu benda bergerak dari A ke B ya, sampai di A benda akan mempunyai energi awal yang dimilikinya yaitu N0 tadi. Nah jelas istilah konservatif memang tepat ya di energi potensial, karena energi yang diambil medan konservatif tidak hilang ya, tidaklah hilang, tetapi menjadi energi simpanan, Dari kata konservatif saja kan dari bahasa Inggris, dari to conserve ya, yang berarti mempertahankan ya, agar tak hilang atau melestarikan, konservatif. Nah beberapa medan gaya konservatif yang kita kenal sebelumnya, diantaranya ada medan gravitasi dan gaya pegasnya itu gaya konservatif karena tidak bergantung pada lintasan ya. Nah selain itu ada medan gaya kolom. Medan gaya kolom juga mempunyai bentuk yang sama ya dengan medan gaya gravitasi, sehingga bersifat konservatif juga. Nah sebelumnya sudah dikatakan bahwa bila kerja
pada benda oleh medan adalah negatif, ya, negatif. Medan mengambil energi dari benda dan menjadi tambahan energi simpanan dalam medan, ya. Nah, tambahan simpanan ini haruslah positif. Dan ini bisa dinyatakan dengan delta U, ya. Delta U. Nah, ini kalau geli bakal ingat ke rumus W. Rumus W, ya. Aku di sini tulis delta U saja. Delta U sama dengan min A ke B F R dot dr. Kalau ditulis setelah diintegralkan, ini berarti B sampai A sampai B, ya, berarti UB min A, ya. Nah, secara fisika persamaan ini dapat diartikan sebagai kerja, ya, sebagai kerja yang harus dilakukan melawan gaya medan Fr, ya. Kalau dijabarkan rumus ini, kerja yang harus kita lakukan dalam melawan gaya medan Fr, ya. Tujuannya apa? Agar benda bergerak dari A ke B, ya. Nah, perubahan energi potensial atau kita tulis delta U ini dapat kita artikan sebagai beda energi potensial, ya. Beda energi potensial atau ditulis delta U karena tadi pakai R, ya, berarti delta UR di B, ya, dengan energi potensial di A. Nah, harap diperhatikan juga bila medan gaya Fr ini bersifat konservatif, maka delta U sama dengan UB min UA sama dengan min A B F R. Ditulis ulangnya yang ini, F R dot dr tidak bergantung pada jalan yang diambil dari A ke B. Nah, mungkin seperti itu, ya, review mengenai energi potensial. Nah, sekarang energi potensial muatan titik. Nah, ini hampir sama seperti sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya kita membahas medan listrik di muatan titik, lalu nanti kita mencari medan listrik yang lebih real ketika di bola seperti apa, di plat bermuatan sejajar seperti apa, atau nanti mungkin dihitung di silinder bermuatan. Nah, baik, sekarang di contoh dulu, ya, di energi potensial muatan titik. Energi potensial muatan titik. Nah, misalkan, oke, digambarkan dulu. Misalkan, oke. Misalkan kita mempunyai muatan sumber plus Q, ya. Di sini plus Q, ini titik 0,0 pada benda titik yang terletak di pusat, ya, pada pusat koordinat. Nah, suatu muatan uji plus Q aksen berada di P, ya. Oke,
di sini katakanlah di P suatu muatan uji plus Q berada di P pada jarak R2 dari titik asal 0. Nah, gaya yang bekerja pada muatan uji bila berada pada jarak R dari Q di titik 0 bisa kita tulis F Q sama dengan plus R ya, karena ini jaraknya dari R berarti vektor satuannya R ya, 1/4 V epsilon 0 Q, nah ini Q aksennya, Q aksen per R kuadrat, atau biar nggak bingung R-nya di sini juga bisa ya ditulis di sini. Nah, perubahan energi potensial bila muatan uji Q plus ini Q aksen dipindah dari P ke Q dari P ke Q harus sama dengan energi yang harus kita gunakan untuk melakukan kerja ya, melawan gaya kolom di atasnya. Nah, untuk menggerakkan muatan uji plus Q ini dari Q ke P, dari P ke Q ya, secara matematis bisa kita tulis delta U sama dengan UP R1 ya, dikurangi UK 2 sama dengan min. Oke, silakan diperiksa dulu ya, ini barangkali ada yang keliru. FR DR. Nah, jalan dari jalan dari Q ke P kita ambil radial ya, maksudnya radial itu menuju ke titik asal, ke titik asalnya itu 0. Nah, tetapi bisa juga berlaku bila Q P ini tidak radial ya, tapi ini kita ambil katakanlah radial ya. Nah, untuk menghitung persamaan yang sudah ditulis ini, DR, oke ini lupa nih, DR karena radial kita ambil radial keluar ya, berarti DR sama dengan plus R topi. Oke kan ini besaran skalar ya, nggak ada tanda panah. Nah, sehingga integral terhadap DR ini dapat diambil dari R2 ya, dari R2 posisi Q ya ke R1. Ini R1. Oke, delta U sama dengan P1 min R2 sama dengan min R1 R2 plus R 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R kuadrat ya, atau plus R dot R, karena DR-nya diganti dengan ini ya, persamaan yang karena arahnya radial. Nah, kalau kita jabarkan lagi ini sama dengan oke, kita lanjut ke page selanjutnya. Oke, sama dengan tadi berarti karena min ya, berarti min 1/4 V epsilon 0 Q aksen integral R1 R2 ya, R2 R1. Nah, ini tergantung tadi mau dari R1 ke R2 boleh, R2 ke R1
Mungkin boleh sebaliknya, tergantung mana yang mau ditinjau ya. Jadi jangan terkecoh. Intinya mah ini mah integral dari posisi awal ke posisi akhir, mau dari P ke Q atau Q ke P. Nah, tergantung yang ditanyakannya. Intinya kalau yang di bawah ini titik awal, yang di akhir titik akhir ya. Oke, min 1/4 V epsilon Q ya, integral R2 R1 ya, dr per R kuadrat sama dengan min 1/4 V epsilon 0 Q aksen min ya, ini diintegralkan nih, R kuadrat min 1/R ya, atau min R pangkat min 1. Nah, oke. Kalau disederhanakan lagi berarti ini R-nya tinggal nanti dari R1 ke R2 ya. Berarti kita tulis sama dengan karena ini min jadi plus 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R1 dikurangi 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R2 ya, karena tadi sebelumnya dari titik awalnya, oke. Seperti itu. Nah, karena beda potensial ya, yang ini kan delta U ya, itu delta U tadi itu. Beda potensial ini hanya bergantung pada posisi awal. Posisi awalnya adalah R2 di sini, dan posisi akhirnya R1, maka berlaku UP R1 sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R1 ya. Dan untuk UK R2 sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R2 ya. Nah, secara umum dapat kita tulis energi potensial medan listrik oleh muatan sumber plus Q ya, itu berupa titik yang dimiliki oleh muatan uji atau Q aksen pada jarak R dari muatan plus Q. Secara umum bisa ditulis U R sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q aksen per R. Nah, sekarang kita masuk ke potensial listrik ya. Oke, nah yang ketiga, kita bahas potensial listrik. Untuk potensial listrik lebih rincinya mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya ya.